Ya, halo guys, selamat datang kembali di channel Dragon Boys. Nah, di video kali ini kita mau bahas ada satu postingan guys di grup Wuling Air EV Indonesia guys. Di postingan tersebut beliau share mengenai kampas rem tromol ya, pecah guys, sampai harus ganti. Itu ada bonnya juga tuh di pos hampir 600.000 ya. Turut prihatin ya. Nah, setelah dibaca-baca beliau share ceritanya itu karena posisi mobilnya guys ketika mau jalan pagi-pagi. Jadi mungkin kalau kalian juga pernah ngalamin ya, ketika mobil kita bawa jalan nih, hujan, terus lewatin genangan, terus kita pulang. Nah, besokannya tuh biasanya suka macet remnya karena lengket guys, kena air. Dan setelah saya baca-baca di kasusnya itu, di tempat beliau itu air payau, jadi mungkin ada campuran sedikit dari air laut ya guys. Wah, itu lebih bahaya lagi, justru bersifat korosif juga. Nah, biasanya tipsnya yang saya lakukan tuh guys, setiap kali pulang nih, meskipun udah malam ya, udah capek kan, mungkin udah ngantuk pengennya tidur, tapi ketika bawa kendaraan dan ketika jalan pulang itu posisinya hujan nih, kayak sekarang musim hujan kan, terus lewat genangan atau banjir guys, saya pulang saya selalu semprot, saya bilas guys kolong mobil, mau pakai mobil bensin atau mobil ini ya, mobil EV ini, saya semprot terutama di bagian ban juga, di kolong-kolong tuh guys, bagian sela-sela mesin, bagian bawah ban ya, supaya ya bersih aja ya guys ya. Karena iya biasanya gitu, karena kita kan nggak tahu nih, kita lewat genangan tuh, pas kita lewatin genangannya sekotor apa kan, atau kita terabas banjir, airnya tuh masuk sampai ke kolong-kolong dan juga nempel jadi lengket. Kadang juga berbau nggak enak ya guys. Saya takut jadi sarang tikus guys, takutnya tuh baunya itu nempel dan jadi sarang tikus. Takutnya malah jadi banyak banget tikus yang bersarang di situ. Jadi resiko kan, nanti dia makanin kabel atau apa kan fatal. Apalagi mobil listrik ya, ada dinamo, ada baterai, ada controller di bawah sini semua kan, repot sih guys kalau jadi sarang tikus. Kalau sampai kena gigitan tikus tuh nggak di cover garansi guys, repotnya di situ. Jadi prinsip saya ya udah, pakai mobil apapun kalau pas pulang habis hajar banjir atau kena hujan becek, saya semprot, nggak usah saya cuci, saya semprot aja, saya bilas intinya guys. Jadi ambil selang, terus saya semprotin nih kayak gini di sela-sela semua ban, kotor-kotorannya supaya pada keluar guys. Dan menurut saya itu cukup efektif ya, sampai sekarang sih masih saya lakukan, jadi masih aman-aman aja nih. Atau kadang habis dicuci juga sama, macet juga. Nah, jadi triknya guys, kalau saya ketika sampai parkir, kita kan siap untuk bilas ya, kita semprot ke kolong-kolong ya. Ya kalau kalian lagi rajin dan nggak terlalu capek habis kerja ya, mungkin cuci sekalian ya kaca-kaca bodi. Tapi kalau memang capek, kalau saya sih bilas kolongnya aja, di ban-ban ini guys, bagian bawah saya bilas terus. Nah, itu kan posisi pasti di rem tangan ya guys ya, kita rem tangan kan posisinya kan, pasti ada bagian yang nggak kena. Nah, itu kadang suka nempel. Jadi setelah dibilas gitu, mobil mundurlah sedikit. Nah, pas cengkraman yang rem cakram itu atau tromol itu, nah kita semprot lagi tuh, jadi semua areanya tuh bersih guys, nggak ada yang lengket nempel. Kadang kan kita udah sampai terus kita parkir, rem tangan kita cuci kan ya bersih, tapi ada satu bagian yang kegigit itu yang bikin macet karena nggak kesemprot guys. Ketika dia udah ngunci oleh rem tangan, nah nggak bisa kesemprot air, jadinya itu mungkin yang bikin lengket ya guys. Jadi setelah semua selesai nih, kamu jangan selesai dulu, cukup dimundurin aja supaya posisinya bergeser, habis itu semprot lagi, udah. Jadi saya harap semoga tipsnya yang sederhana ini bisa membantu ya guys, karena kadang ya kalau disepelein, hal-hal yang nggak terduga bisa terjadi tuh. Contohnya kayak yang diposting sama TS ya, dimana kondisi cakram remnya tuh tromolnya pecah guys, karena mungkin pas mundur lengket, mungkin dipaksa atau gimana jadinya pecah, atau mungkin memang sudah waktunya ganti ya, mungkin ya nggak tahu juga guys. Tapi memang ini hal yang annoying kalau dibiarkan, dan salah penanganan kayaknya jangka panjangnya mungkin bisa fatal. Kalau saya boleh share ya seperti itu, setiap kali pulang saya langsung bilas, terus mundurin dikit, bilas lagi, baru majuin, sambil terus dinyalain aja tuh kipas AC-nya untuk membantu pengeringan di bagian bawah. Oke guys, demikian aja nih tipsnya, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa di like videonya, lalu jangan lupa juga dukung nih channel ini. Buat yang belum, tolong subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. See you, bye.